Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester 1 ya. Untuk kimia kelas 12. Oke, saya ambil dari buku Intan Pariwara Generasi Z. Bagi yang punya bukunya, silahkan buka bukunya ya. Kita mulai saja dari soal nomor 1. Perhatikan beberapa larutan berikut. Larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh paling rendah. Ya, tekanan uap jenuh larutan itu lambangnya adalah P. Rumus P itu rumusnya adalah P0 dikalikan dengan XP. Maka nanti P berbanding lurus dengan XP. Apa itu rumusnya XP? NP dibagi NP ditambah NT. Mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Atau dengan kata lain, mol pelarut dibagi dengan mol total. Ya, karena kita disuruh mencari tekanan uap jenuh larutan yang paling rendah, maka kita cari XP yang rendah juga. Oke? Nah, di sini pelarut itu lambangnya yang merah, terlarut itu yang lambangnya kuning ya. Ya, untuk gambar tabung 1, merahnya ada berapa ya, Dek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Dibagi dengan total 11, 12, 13. 10 per 13. Bagi yang punya bukunya, silakan adik buka ya bukunya ya. Dihitung. Kita mencari XP untuk yang tabung 2. Pelarutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi dengan total. Kita jumlah ya, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk tabung yang ketiga, XP-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama-sama 10. Totalnya ya 11, 12, 13, 14. Ya, selanjutnya yang keempat, XP-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga. Totalnya 11, 12. Ada 12 ya. Oke, yang kelima, mencari XP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya itu ada berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Manakah XP yang paling kecil? XP yang paling kecil itu jawabannya adalah poin ke-5. Kalian carilah yang penyebutnya semakin besar ya. Jadi semakin kecil. Jawabannya adalah E. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Disajikan beberapa larutan berikut. Urutan larutan dari yang mempunyai titik beku paling rendah. Jika ada mencari titik beku yang paling rendah, kalian carilah konsentrasi atau molaritas yang paling tinggi. Titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi, ya. Oke, di sini NaCl adalah elektrolit, ionnya itu adalah 2, maka kita kalikan 2 menjadi 0,2. Untuk di sini KOH itu juga elektrolit ya, K plus OH min, maka ionnya 2, 0,2 kalikan 2, 0,4. C6H12O6 itu adalah gula ya, maka dia non elektrolit, maka konsentrasinya tetap, tidak dikalikan jumlah ionnya. BaCl2, Ba2 plus Cl2Cl min ya, jadi total ion kayak gini, BaCl2, Ba2 plus dan 2Cl min, maka ionnya ada 3, 1 ditambah 2 ada 3, 0,5 dikalikan 3 itu adalah 1,5. Ya, kalau kita urutkan ya, dari yang paling rendah ya. Yang paling rendah berarti kalian cari yang konsentrasi yang paling tinggi dulu ya. Di sini konsentrasi yang paling tinggi adalah BaCl2. Lanjut ada KOH. Lanjut ada NaCl. Maka yang terakhir itu adalah C6H12O6. Ya, C6H12O6 itu titik bekunya yang paling tinggi ya, karena konsentrasinya paling rendah. Jawabannya mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next, kita masuk ke soal nomor 3.
Hubungan yang tepat antara sifat koligatif larutan dan penerapannya. Penurunan titik beku untuk pengawetan makanan. Pengawetan makanan itu menggunakan tekanan osmotik ya. Sifat tekanan osmotik. Poin B, penurunan tekanan uap. Penggunaan larutan infus. Nah, ini larutan infus itu juga aplikasi tekanan osmotik. Lanjut poin C, perambatan air dari akar ke seluruh tanaman. Betul, ini adalah tekanan osmotik. Poin D, penggunaan garam dapur untuk pembuatan es krim itu adalah penurunan titik beku ya. Penambahan etilen glikol itu juga penurunan titik beku. Ya, jawabannya itu adalah C ya, yang paling tepat. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui tekanan uap jenuh air murni, makanya adalah penolnya itu adalah 30,6 mm Hg. Jika ke dalam 90 gram air, berarti kan gram pelarutnya itu adalah 90 gram, yaitu air. Dimasukkan 18 glukosa, ya gram terlarutnya adalah 18 gram glukosa. C6H12O6 itu mR-nya 180 ya. Oke, lanjut. Tekanan uap jenuh larutan, ditanya adalah P-nya. Berapa nilai P-nya? Kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya P itu adalah P0 dikalikan dengan XP. Ya, P0-nya berapa? 30,6 XP. Rumusnya XP itu adalah NP dibagi dengan NP ditambah dengan NT. Di sini tanpa faktor Van Hoff ya, karena terlarutnya itu adalah non-elektrolit. Oke, kita hitung ya. Pelarutnya adalah 90 gram, maka nanti gram dibagi dengan mR-nya air itu 18. Di sini 90 dibagi dengan 18 ditambah mol terlarutnya itu 18 dibagi dengan 180. Ya, maka nanti sini 30,6, 90 dibagi 18 itu adalah 5. 5 dibagi dengan 5 ditambah 18 dibagi 180 itu 0,1. Maka nanti 30,6 saya kali dengan 5 itu adalah 153 ya. 153 dibagi dengan 5,1. Ya, jawabannya adalah 30 D. Oke, 30 mm Hg. Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke poin 5. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,5 gram zat non-elektrolit ya, ke dalam 100 gram air. Ya, oke, lanjut. Larutan tersebut mendidih, maka nanti titik didih larutannya itu adalah 100,13 Celcius. Jika tetapan kenaikan titik didih molal itu adalah Kb ya, Kb-nya itu 0,52 Celcius per molal. Senyawa non-elektrolit yang dimaksud ya, maka kita mencari mR-nya terlebih dahulu. Ya, di sini itu ada TBL, maka nanti kita bermain delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah titik didih larutan dikurangi dengan pelarutnya. Pelarutnya kan air ya, air mendidih pada suhu 100, maka ketemulah delta TB-nya 0,13 Celcius. Setelah delta TB ketemu, kita masukkan ke rumus. Delta TB rumusnya adalah M dikalikan Kb. Tanpa faktor Van Hoff, tanpa I ya, karena non-elektrolit. Molalitas itu rumusnya adalah gram terlarut dibagi dengan mR-nya zat larut nggak tahu ya, dikali dengan 1000, gram pelarutnya itu 100, Kb-nya itu 0,52, delta TB-nya 0,13. 1000 dibagi 100 itu adalah 10 ya. 4,5 dikalikan 10 itu 45, 45 dikalikan 0,52 itu 23,4. Ya, maka nanti mR-nya 23,4 dibagi dengan 0,13. Jawabannya 180 ya. Oke, maka gram terlarut tersebut adalah mR-nya 180. Punya siapa itu? Punyanya glukosa ya. Ya, jika kalian sudah paham maka jawabannya C. Kita akan lihat di sini ya. mR-nya C6H12O6. Maka nanti 6 dikalikan AR-nya C ditambah dengan 12
dikalikan dengan airnya H ditambah dengan 6 dikalikan atom relatifnya oksigen. 6 dikalikan 12 ditambah dengan 12 kalikan 1 ditambah dengan 6 dikalikan 16. 6 dikalikan 12 adalah 72, 72 ditambah 12 ditambah 16 dikalikan 6, itu 96. Ya, jawabannya 180. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 6. Jika diketahui KF-nya 1,86, pernyataan yang tepat mengenai ketiga larutan tersebut ya. Kita lihat di sini, ternyata konsentrasinya semuanya sama. Titik beku PGR sudah disediakan ya. Di sini titik beku yang paling tinggi itu adalah yang mendekati 0 ya. Maka titik beku yang paling tinggi di sini itu adalah R. Lebih tinggi dari P. P sama dengan Q. Begitu ya. Semakin besar titik didih, maka artinya konsentrasinya makin rendah. Ya, di sini P sama dengan Q. Ya, kita lihat poin A, larutan P dan Q merupakan larutan non-elektrolit, sedangkan larutan R merupakan larutan elektrolit. Ya, saya punya clue ya, jika pada konsentrasi yang sama, maka titik beku larutan elektrolit itu akan lebih kecil daripada yang non-elektrolit. Inilah clue-nya. Kita lihat di sini, R itu titik bekunya lebih besar, maka R itu adalah non-elektrolit. Sedangkan P dan Q itu titik bekunya lebih kecil, maka P dan Q itu adalah yang elektrolit. Dengan konsentrasi yang sama dan ion yang sama ya, karena titik bekunya sama nih. Masing-masing 0,72. Oke, larutan poin A kita kembali lagi ya. Larutan P dan Q merupakan non-elektrolit, salah. Harusnya P dan Q adalah elektrolit, maka poin A salah. Larutan P dan Q menghasilkan jumlah ion yang sama, betul. Dan lebih banyak dibandingkan R. Iya betul ya. Jawabannya itu adalah B. Karena jika larutan elektrolit nanti dikalikan dengan ionnya ya, menghasilkan konsentrasi yang lebih besar dibandingkan dengan larutan R yang non-elektrolit, tanpa ion. Oke, coba kita ke poin C. Zat R terurai menjadi ion-ionnya, salah ya, karena R di sini adalah non-elektrolit, maka tidak terurai, salah. Larutan R menghasilkan jumlah molekul yang lebih banyak, salah. Jika larutan non-elektrolit, maka jumlah molekulnya itu lebih sedikit ya, dibandingkan dengan elektrolit pada saat konsentrasi yang sama. Larutan R memiliki alfa 1, salah, non-elektrolit nanti alfanya adalah 0 ya. Yang tepat itu adalah poin B. Lanjut aja ya, kita masuk ke soal nomor 7. Sebanyak 250 ml cairan etilen glikol, maka diketahui volumenya 250 ml etilen glikol C2H6O2 dicampurkan ke dalam 3 liter air radiator. Ya, ditambah dengan radiator ya. Radiator 3 liter air. Jika massa jenis radiator mobil itu yang ini ya, isinya air ya, adalah 1 gram per mili. Oke, ini berarti massa jenisnya adalah 1 gram per mili. Dan etilen glikolnya itu 1,2 ya. Etilen glikolnya itu massa jenisnya 1,2 gram per mili. Pertanyaannya, secara teoritis air radiator akan membeku pada suhu gitu ya guys. Yang dimaksud air radiator mobil di sini itu adalah air radiator yang sudah ditetesi sama ini ya, etilen glikol ya. Kita mencari delta TF larutannya, berarti delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan KF. Oke, molalitasnya kita mencari rumus GT dibagi dengan MR dikalikan dengan 1000 dibagi dengan GP dikalikan dengan KF. KF-nya tuh KF air ya, karena pelarutnya tuh air, pelarutnya tuh radiator yang berisi air.
Oke, kita akan lanjutkan ya. Gram terlarutnya berapa? Saya lihat di sini, rho-nya C2H6O2 itu kan rumusnya M per V. Maka nanti massa itu rumusnya rho kali V. Nah, nanti masanya si etilen glikol ya di sini ya. Massa jenisnya 1,2 gram per mili, volumenya itu 250 mili. Kita coret milinya, nanti satuannya tinggal gram ya. 250 mili dikali dengan 1,2 adalah 300 gram. Ya, ini adalah GT-nya. Saya masukkan di sini 300 gram. MR-nya radiator mobil. MR-nya etilen glikol kita bisa cari ya dari C2H6O2. C itu 12 ya. 12 kalikan 2, 24 ditambah H-nya ada 6 ditambah dengan O itu 16 ya. 16 kalikan 2, 32. MR-nya 62. Kita masukkan 62 dikalikan 1000. Gram pelarutnya bisa cari di sini ya. Mencari massa itu rumusnya adalah rho kalikan V. Rho-nya 1 gram per mili. V-nya itu adalah 3 liter. 3 liter itu sama aja 3000 mili. Nah, gitu. Masanya pelarut adalah 3000 gram. Kita masukkan di sini 3000. KF-nya itu adalah 1,86. Oke ya, kita hitung di sini. 300 dibagi dengan 3 itu adalah 100. 100 dikalikan 1,86, maka nanti 186. 186 dibagi dengan 62. Jawabannya 3. Ya, inilah delta TF-nya. Ya, setelah ketemu delta TF, kita bisa mencari titik beku larutannya ya. Rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi dengan delta TF. Pelarutnya itu air. Air membeku pada suhu 0 dikurangi delta TF-nya itu adalah 3 Celcius ya. Jawabannya adalah negatif 3 Celcius. Jawabannya itu adalah poin E. Saya coret E yang mendekati ya, Dek. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Sebanyak 10,2 gram campuran. Ya, ada campuran. Campurannya sebanyak 10,2 gram. Dan campurannya apa aja? NaCl dan C12H22O11. Oke, dilarutkan ke dalam air hingga membentuk larutan dengan volume 250 mili. Volume larutannya itu 250 mili. Diketahui larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik. Oke, Pi-nya itu adalah 7,32 atm pada suhu 23 Celcius. Suhunya itu 23 Celcius. Persentase NaCl dalam campuran ya, ditanya persentase NaCl. Oke, saya anggap aja ini adalah A gram ya. Maka di sini adalah sisanya 10,2 min A gram. Oke. Kita menggunakan rumus tekanan osmotik ya. Pi itu rumusnya adalah MRT. Ya, oke. Pi-nya itu adalah 7,32. M itu rumusnya apa? Oh, saya jangan pakai Pi dulu ya. Saya lanjutkan di sini dulu, saya jabarkan. Pi itu rumusnya adalah mol terlarut. Maka saya buat N1. N1-nya saya anggap itu NaCl ya. Karena dia senyawa elektrolit, maka dikalikan 2. Ditambah dengan ini NT yang kedua. Itu adalah non elektrolit, maka kayak gini aja. Dikalikan dengan 1000. Dibagi dengan volumenya itu 250 dikali dengan R-nya 0,082. T-nya tuh wajib Kelvin, maka saya tambah dengan 273 yaitu 300 Kelvin ya. Saya masukkan di sini 300. Nah, baru Pi-nya di sini berapa tadi? Pi-nya 7,32 ya. Oke, yuk. 1000 dibagi dengan 250 itu adalah 4. 4 dikali dengan 0,082 dikali dengan 300. 98,4 ya. Lalu saya buat di sini ya, 7,32 sama dengan ini ya, ini dulu hasilnya ya. Hasilnya adalah 98,4. Saya tulis dulu ya, takut lupa.
Lalu saya akan mencari N1. N itu adalah mol ya. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. Berarti A dibagi dengan mR-nya NaCl. Adik tahu ya, oh di sini tidak disebutkan mR-nya. Maka kita akan tulis di sini ya, AR-nya Na itu 23, AR-nya Cl itu 35,5. Oke. Maka mR-nya tinggal dihitung, 23 ditambah 35,5. 58,5 dikalikan 2 ditambah dengan N2. N2 yang tinggal gram dibagi mR-nya ya. Gramnya itu adalah 10,2 min A dibagi dengan mR-nya C12 H22O11. Saya akan hitung ya deh. AR-nya C itu adalah 12, H itu adalah 1, O itu 16. 12 kalikan 12 itu adalah 144 ditambah dengan 22 ditambah dengan 11 dikalikan 16. 342 ya. Iya, saya kali dengan 98,4. Selanjutnya, saya akan buat 7,38 dibagi dengan 98,4. 0,074. Begini, oke. Ini berarti kan, ini ya, 58,5 saya bagi dengan 2. 29,25 ditambah 10,2 min A per 342. Ya, kita kalikan silang ya. Ini kali ke sana, ini kali ke sana. Oke, 342A ditambah 29,25. Saya kali dengan 10,2. Itu 298 ya. 298,35. Lalu saya kali dengan ini ya, 29,25 kalikan A. Maka min 29,25A. Lalu yang di bawah ini dikali ini, saya pindah ke sini aja. Dikali dengan 0,074. 29,25 saya kali dengan 342. Saya kali dengan 0,074. Jawabannya 740,259. Ya. Ini pindah ruas ke sana ya. Saya langsung aja 740,259 saya kurangi dengan 298,35. 441,9 sama dengan ini dikurangi ini ya, 342 dikurangi dengan 29,25. 312,75A. Ya, nanti nilai A-nya adalah 441,9 saya bagi dengan 312,75 itu 1,45 ya, Dik. 1,45. Oke, luar biasa, A-nya ketemu ya. Yang dicari adalah persentase NaCl. Maka saya gunakan rumus persentase NaCl di dalam campuran. Itu rumusnya adalah masanya NaCl dibagi dengan massa campuran dikali dengan 100%. Ya, masanya NaCl itu adalah 1,45. Saya bagi campurannya 10,2 dikali 100%. Ya, kita hitung. Jawabannya adalah 14,1 sekian ya, atau saya bulatkan 14,2%. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Luar biasa perhitungannya ya. Silakan Ade hitung kembali ya, De. Saya lanjutkan ke soal nomor 9. Sebanyak 3,75 gram senyawa hidrokarbon murni. Hidrokarbon itu non-elektrolit ya. Maka saya di sini akan tuliskan GT-nya. Gram terlarutnya adalah 3,75 gram. Dilarutkan ke dalam aseton, itu maka GP-nya 95 gram adalah aseton ya. Titik didih aseton, maka ini adalah titik didihnya pelarut. Itu 55,95 Celcius. Nah, sedangkan titik didih larutannya ya, ini
titik didih larutannya itu adalah 56,50 Celcius. Jika tetapan titik didih molal aseton itu Kb-nya ya 1,71 Celcius per molal, massa molekul relatifnya, massa MR-nya ya, massa molar itu MR. Ditanya MR-nya zat hidrokarbon tersebut ya. Ya, oke, kita akan rumuskan dari delta TB. Delta TB itu rumusnya M dikalikan Kb tanpa faktor Van Hoff ya, karena hidrokarbon itu non-elektrolit. Apa rumusnya delta TB? Rumusnya adalah titik didih larutan dikurangi titik didihnya pelarut. Larutannya 56,5, pelarutnya 55,95. 0,55. Inilah delta TB-nya. Ya, saya masukkan ya, 0,55. Molalitas itu rumusnya adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarut dikalikan dengan KB-nya 1,71. Ya, kita hitung ya. 3,75 dikali dengan 1000 dikali dengan 1,71. Nah, setelah itu saya bagi dengan 95. 67,5 ya. 67,5 dibagi dengan 0,55. 122,72. Harusnya yang tepat itu 123 ya, Dek. Ya, tidak ada jawaban di sini. Oke, saya lanjut ya ke soal nomor 10. Larutan yang terbentuk dibuat dengan melarutkan senyawa organik non-volatil ke dalam benzena. Berdasarkan kurva tersebut, molalitas larutan senyawa organik tersebut adalah, ditanya adalah molalitasnya. Oke, ya diketahui sudah ada Kb ya. Kb-nya itu 2,53. Nah, di sini ada apa ini? Ada tekanan uap jenuh benzena dengan larutannya, ya, melarutkan senyawa organik dengan benzena. Oke, berarti kan benzena ini sebagai pelarut, ya. Sedangkan pelarut itu lambangnya adalah tekanan uap pelarut itu P0. P0 itu selalu lebih besar daripada P, ya, ingat ya. P0 itu selalu lebih besar daripada tekanan uap larutan. Dari sini kita peroleh maka yang lebih besar itu kan yang garis putus-putus ya. Maka garis putus-putus itu punyanya pelarut benzena. Maka yang garis lurus bersambung ini adalah si terlarutnya ya. Terlarutnya. Ya, kita lihat ya, berarti kan nanti di sini 81, 82, 83, 84, 85 ya. Ini maksudnya mungkin titik didihnya ya, Dek. Nah, punya benzena itu yang ini punya benzena, maka benzena itu titik didihnya, titik didih pelarutnya itu adalah 80, sedangkan punyanya larutan non-elektrolitnya itu senyawa organik, titik didih larutannya itu adalah ini ya, ini di sini 81. Kita mencari molalitas dari delta TB ya. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan Kb. Delta TB-nya itu 81 dikurangi 80. Molalitasnya tidak tahu. Kb-nya itu adalah 2,53. Maka nanti molalitasnya adalah 1 dibagi 2,53. 0,39 ya. Atau saya bulatkan menjadi 0,4. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya, Dek. Assalamualaikum.